Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Aku doain semoga teman-teman tetap sehat, tetap happy, tetap bisa menjaga imunitas tubuh, terus juga bisa tetap berpositif thinking terhadap semua hal yang sekarang kita lagi jalani ya. Tentunya sampai saat ini kita juga masih harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya, new normal. Otomatis sangat berbeda sekali ya kehidupan sekarang ini dengan kehidupan kita sebelumnya, sebelum masa pandemi. Tetapi itu jangan sampai membuat kita pesimis gitu terhadap apa yang sekarang lagi kita jalani. Walaupun mungkin dengan adanya pandemik itu sangat benar-benar berimplikasi, sangat benar-benar berdampak terutama di sektor ekonomi ya, ekonomi kerakyatan, ekonomi rumah tangga, dan mungkin ekonomi perusahaan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di video sebelumnya aku sudah bahas tentang rencana pengembangan usaha, di mana rencana pengembangan usaha ini akan tercipta atau mungkin akan terwujud semuanya itu berdasarkan adanya perencanaan dan juga evaluasi. Nah, minggu kemarin aku sudah bahas tentang konsep dan berkaitan dengan definisi apa itu usaha, terus definisi pengembangan usaha, terus juga bagaimana perspektif seorang wirausahawan terhadap pengembangan usaha itu sendiri. Selain itu juga ada jenis-jenis pengembangan usaha. Nah, di video sekarang aku akan bahas juga kaitannya masih dalam konteks rencana pengembangan usaha, tapi step selanjutnya yaitu berkaitan dengan strategi pengembangan usaha dan juga tentang tahapan-tahapan apa saja sih yang harus kita lalui dalam pengembangan usaha itu sendiri. Nah, di mana mungkin pengembangan usaha itu semuanya berawal atau pondasi awalnya ketika kita mau melakukan pengembangan usaha, otomatis kita juga harus melirik dan harus kembali terhadap planning yang kita buat di awal itu seperti apa. Apakah kita sudah merancangkah pengembangan usaha mau di tahun keberapa atau mau di bulan keberapa? Terus pengembangan usaha itu apakah jangka pendek, jangka menengah, atau mungkin jangka panjang? Nah, kita juga harus melihat apa planning kita ya. Terus setelah melihat, oh iya ternyata ada planning kita untuk pengembangan usaha atau mungkin pengembangan modifikasi usaha yang lain ya, selain produk yang kita hasilkan yang sudah berjalan. Terus setelah itu juga kita sudah melakukan evaluasi. Ketika kita sudah berjalan kurun waktu mungkin 1 tahun atau mungkin baru 3 bulan, kita melakukan review, kita melakukan evaluasi hasil penjualan, hasil produksi, terus juga mungkin barangkali sudah menghasilkan laba gitu kan. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Nah, disinilah menjadi fondasi awal untuk melakukan perencanaan dalam pengembangan usaha itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan strategi pengembangan usaha ya teman-teman. Di sini aku lihat sudah aku resum bahwa terdapat beberapa strategi yang biasa digunakan dalam pengembangan usaha. Ada 2, bahwa strategi itu bisa dilihat dari sisi produk dan bisa dilihat dari sisi penjualan. Oke, kita akan bahas untuk pengembangan pasar atau pengembangan strategi usaha dilihat dari sisi produk, di mana pengembangan usaha dilihat dari sisi produk merupakan langkah yang paling memungkinkan. Kenapa paling memungkinkan? Karena produk kita itu sudah dikenal oleh konsumen ya, baik mungkin konsumen yang loyal ataupun mungkin konsumen yang baru ya, atau new konsumen, dimana kan kita sebelumnya sudah memasarkan, sudah mendistribusikan produk awal. Jadi sehingga semua itu bisa berimplikasi terhadap popularitas dan juga kualitas dari produk kita, sehingga produk kita itu bisa diterima oleh pasar. Jadi yang memungkinkan strategi
yang bisa kita lakukan yaitu strategi dalam sisi produk. Jadi kita tuh bisa mengembangkan usaha itu dengan misalkan kita mau mengembangkan usahanya dari segi produk, kita meluncurkan beberapa modifikasi produk yang lain. Misal kita sudah membuat karena kita konteksnya masih kaitan dengan makanan khas daerah yang dimodifikasi, kita mau buatnya rendang nih gitu kan. Awalnya kita membuat rendang, trending awalnya. Setelah melihat ternyata bagus nih gitu kan, peluang pasarnya bagus dengan kita memproduksi rendang itu sendiri, banyak konsumen yang setia terhadap produk kita coba untuk luncurkan. Kita coba untuk mengupgrading, memperbaharui dengan membuat varian yang baru, misalkan dengan burger rendang. Nah, dengan adanya upgrading, dengan adanya modifikasi dari sisi produk, nah kita melihat kira-kira bisa diterima nggak ya gitu. Walaupun sebelum kita melakukan pengembangan usaha tersebut dengan memproduksi burger rendang, kita tuh kayak seolah-olah sudah mempromosikan gitu kan ke konsumen yang datang ke tempat kita. Bu, nanti bulan depan atau Pak, bulan depan saya mau meluncurkan produk baru loh gitu. Oh, apa? Paling mungkin konsumen yang sudah langganan terhadap produk kita, oh iya apa Mbak, atau mungkin apa Bu gitu. Oh ya, saya mau, konteksnya masih tetap kita buatnya rendang gitu, hanya kita kemas menjadi burger rendang gitu. Nanti nanti akan launching ya Pak, nanti untuk pembeli pertama dapat diskon misalkan, pembeli atau mungkin buy one get one gitu kan, atau buy two get one misalkan gitu. Nah, nanti itu kan sebuah terobosan baru yang kita lakukan untuk pengembangan usaha. Jadi kita kembangkan strategi awal pengembangan pasarnya melalui produk gitu, karena produk yang sebelumnya sudah bisa diterima. Nah, strategi kedua di mana untuk pengembangan usaha ini kita bisa lihat dari sisi penjualan. Nah, di sini ada dalam strategi pengembangan usaha dilihat dari sisi penjualan itu ada 3. Yang pertama yaitu mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam internal, seperti mengembangkan sendiri, seperti membuka cabang-cabang baru. Jadi kita membuka, kalau mengembangkan saluran distribusi berarti kita membuka cabang-cabang baru. Kita punya main produk atau usaha intinya di Kabupaten Cirebon, kita coba untuk buka usaha kita itu di Kabupaten Kuningan, atau mungkin di Kabupaten Majalengka, atau bahkan mungkin kita coba merampah ke Kabupaten Bandung ya, ataupun yang kota-kota besar yang lainnya, dengan cara membuka outlet dan juga membuka agen. Atau bisa juga kita membuat jalur distribusi yang lain. Kita mencoba untuk membuat ekspedisi khusus ya, delivery-nya untuk khusus gitu, oleh kita tidak menggunakan ekspedisi yang kayak misalkan JNT atau JNE, maaf saya menyebutkan merek, tapi kita membuat sebuah ekspedisi khusus. Jadi ketika nanti ada orderan dari luar kota, kita punya ekspedisinya khusus. Jadi kita langsung mengantarkan gitu. Jadi tim pengantar kita itu langsung gitu, tidak melalui ekspedisi-ekspedisi yang sudah beredar gitu kan. Nah, tapi dengan pembukaan cabang ini kita mencoba untuk mengakomodir permodalan dengan menggunakan modal sendiri. Jadi belum melibatkan penanam saham ya atau investor gitu. Kalau untuk mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam internal. Nah, yang kedua, mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak yang lain. Misalkan dengan membuat jaringan pemasaran secara berjenjang. Misalkan kita biasanya dengan offline, kita buka dengan online juga, atau bisa dengan baru hanya di dalam kota menerima pesanan, kita mencoba untuk menerima pesanan luar kota. Tetapi kita pun harus memikirkan bagaimana pengemasannya, terus nanti packingnya seperti apa, itu harus sudah dipikirkan ya. Karena kalau misalkan kita mau melakukan penerimaan nih orderan dari luar kota, kita harus melihat usia produk kita, jangka waktu limitnya atau kadaluarsanya berapa hari gitu kan. Kalau memungkinkan hanya seminggu, kita harus tahu jarak tempuh ke kota yang kita akan tuju itu berapa hari. Nah, misalkan 3 hari
atau mungkin bahkan ada yang 5 hari. Nah, berarti kita harus memikirkan kira-kira pengemasan seperti apa. Mungkin bisa dengan sistem projen barangkali kan. Jadi tidak, kita pun harus memikirkan hal-hal yang sebelum kita melakukan itu kita harus coba forecast, kita ramalkan dulu ya, secara rinci agar nanti ketika ibaratkan prosesnya itu tidak banyak kendala. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu industri. Nah, kalau untuk mengembangkan pasar dengan memerger gitu kan bisnis, ini sama dengan diversifikasi usaha ya. Dimana misalkan produsen yang menghasilkan tepung terigu, dia mencoba untuk membuka industri yang lain atau mencoba untuk membuka usaha yang lain dengan menjadi produsen roti, gitu kan, penghasil roti, atau produsen penghasil mie instan ataupun yang lainnya, yang dimana bahan bakunya itu adalah tepung terigu. Jadi kita tidak perlu mengambil partner bisnis produsen tepung terigu karena kita sendiri adalah produsen tepung terigu begitu. Jadi aku ulangi bahwa dalam pengembangan pengembangan usaha dalam penjualan ini, lihat dari susu penjualan ini ada 3, yaitu ada pengembangan sistem distribusi penjualan, terus ada mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak yang lain, terus yang ketiganya itu mengembangkan pasar dengan memerger bisnis yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan apa sih yang harus kita tempuh dalam mengembangkan usaha. Itu ada 4, yaitu yang pertama kita harus memiliki ide. Otomatis kalau sudah memiliki ide, kita akan balik lagi ke perencanaan awal ya, dimana awal usaha itu kan memang berawal dari sebuah ide, di mana ide usaha yang dimiliki oleh seorang wirausaha itu dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satunya kita dengan melakukan riset pasar. Jadi kita tahu, ketika kita sudah melakukan riset pasar, kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Jadi tidak serta-merta kita memproduksi sesuatu itu apa yang kita mau, tapi apa yang dimau oleh konsumen gitu. Sehingga produk yang akan kita hasilkan itu bisa langsung terserap oleh konsumen gitu. Nah, ide usaha itu dapat muncul setelah kita juga tidak hanya riset pasar mengambil apa yang dimau konsumen ya, kita juga bisa menganalisis atau mengamati keberhasilan bisnis orang lain. Ya, kita mencoba untuk mengamati, oh ini tuh si wirausahaan ini tuh bisnisnya tuh benar-benar bagus gitu kan, naik terus grafiknya. Nah, apa ya tipsnya gitu kan, kita bisa komunikasi, kita bisa silaturahmi, sharing gitu kan dengan beliau, apa sih tipsnya gitu, harus bagaimana, saya juga pengen dong usaha gitu kan. Bisa itu dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi terus selain kita melakukan pengamatan, selain kita melakukan riset pasar, kita juga selain itu juga ide itu bisa timbul karena adanya sense of business ya. Jadi semua orang tuh punya loh motivasi berwirausaha, semua orang itu mau loh wirausaha, tapi terkadang mungkin mau dan tidaknya kita itu tergantung dari sense of business kita, kuat tidak gitu kita untuk menggebrak atau mendobrak bahwa oke, saya fix untuk dengan memulai wirausaha ini misalkan. Nah, terkadang semua itu memang kekuatan sense of business ini dipengaruhi dengan biasanya kita tuh modal, kita nggak punya modal gitu kan, kita takut rugi misalnya. Nah, itu hal-hal yang membuat sense of business dari seseorang itu melemah gitu kan. Makanya kita harus punya keyakinan yang benar-benar yakin, kita harus siap dengan konsekuensi ketika nanti kita terjun menjadi seorang wirausahawan dengan apapun resiko yang harus kita terima gitu. Ya, yang kedua adalah menyaring atau menjaring ide, di mana tahapan ini di mana wirausahawan itu akan menuangkan ide usahanya ke dalam konsep usaha yang merupakan bagian yang lebih spesifik. Jadi kalau untuk penyaringan ide, dia sudah mulai merancang hal-hal apa saja yang harus direncanakan, permodalan, bahan baku, tim manajemen, terus juga nanti pemasarannya, target pasarnya, terus promosinya dan lain sebagainya. Kalau untuk penjaringan ide dan usaha dari ide usaha yang kita hasilkan. Nah, yang selanjutnya itu pengembangan usahanya. Nah,
tahap yang ketiga yaitu business plan, di mana perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan itu adalah perhitungan proyeksi untung ataupun rugi laba dari bisnis yang dijalankan, di mana proyeksi laba rugi itu merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Jadi dalam menyusun rencana usaha atau business plan, para wirausahawan itu memiliki perbedaan yang dalam memuat rincian itu lebih detail gitu. Jadi kita harus sudah goal semua wirausahawan itu kan wirausaha tidak hanya karena kita suka gitu kan berusaha, tapi pasti ada goalnya yaitu kita pengen mendapatkan laba gitu kan. Nah, bagaimana kita harus merancang perencanaan yang benar-benar maksimal, perencanaan yang benar-benar rinci, agar ketika kita memulai perencanaan ini tidak banyak trouble, tidak banyak masalah yang terjadi gitu. Kalau misalkan kita punya perincian rencana yang rinci, sepertinya masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah jalan itu akan sangat minim gitu, karena kita sudah memikirkan matang-matang untuk planning apa yang akan kita jalankan. Nah, yang keempat yaitu tahapan dalam pengembangan usaha yaitu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha, di mana rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun secara global maupun yang tertulis ataupun tidak tertulis itu akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Jadi, rencana usaha itu akan menjadi panduan dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan oleh seseorang. Dalam kegiatan implementasi di sini, seorang wirausahawan itu akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dia miliki, kompetensi, pemikiran, inovasi, kreativitas, baik itu modalnya, materialnya, ataupun teamworknya secara semaksimal mungkin untuk menjalankan kegiatan dan berimplikasi kita itu bisa mencapai goal yang kita inginkan. Jadi intinya kalau misalkan kita mau membuat sebuah rencana pengembangan usaha, kita harus memiliki rencana planning awal yang benar-benar maksimal. Kita harus membuat yang rinci, serinci-rincinya. Bahkan mungkin kita tidak hanya membuat satu planning, bahkan kita juga harus punya alternatif. Bisa, misalkan kita punya planning A, paling tidak kita harus punya alternatif 3. Ketika ini tidak terrealisasi, kita bisa punya planning B. Ketika yang B tidak, kita punya yang C. Ketika yang C tidak, paling tidak kita punya yang D. Atau mungkin kita punya planning 5 planning sekaligus. Ini bisa terjadi, semua hal juga bisa terjadi ya. Asalkan kita bisa lebih matang dalam perencanaan. Oke teman-teman, mungkin pembahasan di video kali ini tentang rencana usaha sepertinya memang sedikit perlu perencanaan yang benar-benar rinci, perencanaan yang benar-benar matang. Tapi paling tidak mungkin dengan adanya perencanaan tentang pengembangan usaha di sini kita bisa lebih tersusun, kita bisa lebih siap menerima apa yang akan terjadi ketika kita sudah menjalankan usaha ya. Nah, semoga mungkin materi yang sudah aku sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa juga mungkin jadi tambahan wawasan buat teman-teman di rumah ya, untuk memulai usaha, untuk memulai pengembangan usahanya yang sudah dimiliki. Nah, barangkali mungkin teman-teman di luar sana banyak yang sudah sukses dalam usahanya ya. Aku doain semoga semuanya sukses, semoga semuanya lancar semua ya. Oke teman-teman, jangan lupa tetap semangat, tetap jaga imunitas tubuh kita dan tentunya tetap berpositif thinking terhadap semua hal. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jika teman-teman suka silahkan share ke media sosial yang lainnya agar teman-teman di luar sana bisa berbagi ataupun bisa sharing dengan aku kaitannya dengan kewirausahaan. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum.